Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Asriatul Khalifah, peserta Latsar Angkatan 17 dari KDOD Lan Samarinda. Hari ini saya akan membahas jurnal saya yang ke-10 yang berjudul tentang Whole of Government. Whole of Government itu yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Pelayanan yang baik itu yang didukung dengan tersedianya informasi, konsultasi, dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah mengapa WOG itu penting untuk dilakukan, yaitu yang pertama adanya faktor eksternal seperti adanya dorongan publik. Nah, faktor eksternal di sini itu seperti dorongan pelayanan untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Lalu yang kedua, adanya faktor internal. Faktor internal ini misalnya seperti ketimpangan sektoral, ya sebagai akibat dari kompetisi antar sektor di dalam pembangunan. Jadi bisa saja satu sektor itu lebih kuat daripada sektor yang lain yang misalnya menyebabkan adanya kerugian ya dari kedua sektor tersebut. Lalu yang ketiga itu adanya keragaman latar belakang. Indonesia sendiri ini terdiri dari berbagai macam adat, suku, budaya. Jadi pemerintah sebagai pihak formal itu memiliki kewajiban untuk mendorong bersatunya elemen-elemen bangsa ini. Oleh karena itu, WOG itu penting untuk kebersamaan dari seluruh sektor agar mencapai tujuan bersama. Lalu bagaimana WOG itu dapat dilakukan? Nah, di sini yang pertama adanya koordinasi, yaitu penyertaan, dialog atau pertukaran informasi, dan juga joint planning atau perencanaan bersama. Lalu yang kedua dengan adanya integrasi. Integrasi ini bisa berupa joint networking atau kolaborasi sementara, joint venture atau perencanaan jangka panjang, dan juga satelit. Lalu yang ketiga itu dengan adanya kedekatan dan keterlibatan, seperti aliansi strategis atau perencanaan jangka panjang, union, dan juga merger. Nah, di sini bagaimana kita bisa melaksanakan WOG? Itu ada 4, yaitu yang pertama dengan adanya penguatan koordinasi antar lembaga. Nah, penguatan koordinasi antar lembaga ini dapat dilakukan jika jumlah lembaganya masih terjangkau. Dengan jumlah lembaga yang terjangkau, maka koordinasi tersebut akan lebih mudah dilakukan. Lalu yang kedua adanya membentuk lembaga koordinasi khusus. Nah, di sini yaitu pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen yang bertugas mengkoordinasikan sektor kementerian, yang biasanya status lembaganya itu lebih tinggi atau setara. Lalu yang ketiga yaitu dengan membentuk gugus tugas. Bentuk kelembagaan koordinasi ini di luar dari struktur formal dan sifatnya tidak permanen. Kalau yang misalnya kita lihat sekarang yaitu seperti gugus tugas COVID yang dikhususkan untuk menangani pandemi yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat itu dengan adanya koalisi sosial, yaitu bentuk informal untuk penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu pembentukan kelembagaan khusus. Nah, bagaimana dengan pola pelayanan WOG? Di sini ada 5 pola pelayanan WOG, yaitu yang pertama dengan pola pelayanan teknik dan fungsional. Pola pelayanan publik yang diberikan ini yaitu dari satu instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi juga kewenangannya. Lalu yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan ini dilakukan secara terpadu oleh satu instansi pemerintahan. Yang ketiga adanya pola pelayanan satu pintu, yaitu masyarakat diberikan pelayanan secara tunggal oleh satu unit kerja dalam satu unit pelayanan saja. Lalu pola pelayanan yang keempat yaitu pola pelayanan terpusat. Ini mirip dengan pola pelayanan satu atap dan pola pelayanan satu pintu, tapi perbedaannya tergantung sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan itu kepada koordinator. Lalu yang kelima itu ada pola pelayanan elektronik, yang dimana pola pelayanan elektronik ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat elektronik ataupun online. Jadi di sini di gambar ini ada beberapa contoh pola pelayanan publik yang telah dilakukan, misalnya UPTSA atau Unit Pelayanan Publik Satu Atap, Mall Pelayanan Publik, lalu layanan paspor online dan juga Samsat Drive-thru.
Ya, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan tentang pelayanan, tentang whole of government. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.